Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Tiba-tiba saja, di tengah pertarungan, Singkil Alit menghentikan perlawanannya dan mengajukan penawaran kepada Wiro Sableng alias pendekar kapak maut Naga Geni 212. Penawaran seperti apa? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Wiro, bangsat itu licik, lekas tebas saja batang lehernya. Pengemis batu tongkat memberi ingat. Tahan, seru Singkil Alit. Bagi kalian, mudah saja membunuhku saat ini, tapi jika mau berunding, itu akan lebih menguntungkan bagi kalian. Apa yang hendak kau rundingkan? Cara matimu? Kau mau mati cara bagaimana, manusia iblis? Ujar Wiro sambil melintangkan kapak Naga Geni 212 di depan dada. Dengar, biarkan aku dan Rangga meninggalkan tempat ini. Semua harta kekayaanku kuberikan pada kalian. Ini kunci kamar rahasiaku. Semua harta itu tersimpan di sana. Ambillah. Habis berkata begitu, Singkil Alit lemparkan sebuah anak kunci ke arah pendekar 212 Wiro Sableng. Di saat itulah anak kunci yang dilemparkan mengeluarkan suara seperti meletus dan asap hitam menggebu menutupi pemandangan. Celaka, aku sudah memperingatkan, ujar pengemis batok tongkat. Wiro juga jadi jengkel melihat kebodohannya sendiri. Dia kiblatkan kapak saktinya beberapa kali. Sinar perak menyilaukan berkelebat, asap hitam lenyap, tapi Singkil Alit dan Rangga tak ada lagi di tempat itu. Karena tak ada seorang pun yang melihat kemana kedua manusia iblis itu melarikan diri, maka Wiro berseru, dua keparat itu tak mungkin bisa kabur dan lenyap secepat itu. Di tempat ini pasti ada jalan rahasia. Siapa yang tahu? Seorang pengawal maju ke hadapan Wiro dan berkata, saya tahu memang ada jalan rahasia, tapi tidak tahu di mana pintu masuknya, hanya tahu jalan keluarnya. Bagus, tunjukkanlah padaku, kata Wiro pula. Di luar pagar tinggi sebelah timur, kita bisa lewat dari pintu utara, menerangkan si pengawal. Bagus, antarkan aku ke sana. Wiro segera mengikuti pengawal itu. Ketika si pengawal hendak menaiki kuda, Wiro memegang bahunya. Tak ada waktu kalau kita harus berkuda lewat pintu gerbang utara. Dua iblis durjana itu keburu kabur. Kita harus menuju langsung ke pagar sebelah timur. Tapi di situ tak ada pintu. Tak mungkin memanjat pagar yang begitu tinggi, kata pengawal. Naik saja kudamu. Antarkan aku ke jurusan pagar timur yang kau sebutkan itu. Ketika kedua orang itu sudah berada di atas punggung kuda, pengemis batu tongkat memegang lengan Handaka dan melompat pula ke atas seekor kuda. Sebelum menyusul Wiro dan pengawal, dia berpaling pada Sultan Maut dan berkata, Sultan, kau dan cucumu serta Indrajit tetap berjaga-jaga di sini. Bukan mustahil jika dicegat di jalan keluar, dua iblis itu akan kembali kemari. Dari kerumunan orang banyak terdengar seruan. Bagaimana dengan iblis yang satu itu, yang kalian kawinkan dengan orang hutan? Yang satu itu kalian punya hak untuk menghukumnya. Kami tidak ikut campur, saut pengemis tua.
iblis itulah yang telah membunuh guru dan ketua kami. Tiba-tiba Indrajit berkata keras, dia pantas mati di tanganku. Lalu pemuda, murid perguruan silat elang putih ini mengambil sebilah golok yang tergeletak di lantai. Indrajit, seru Sultan Maut. Walau dosanya setinggi langit, tapi kau tak bisa membunuh orang yang berada dalam keadaan mabuk dan tak berdaya. Indrajit menyeringai. Dia dan kawan-kawannya meracuni puluhan tokoh silat tak berdosa ketika mereka juga berada dalam keadaan tak berdaya. Turut penjelasannya aku terima, Pinta Maniklah iblisnya yang membunuh guruku selagi mabuk. Dia pantas mati dengan cara yang sama, saut pemuda itu. Dia melangkah ke hadapan Pinta Manik yang duduk di kursi pengantin dalam keadaan meracau mabuk. Tanpa ragu-ragu, Indrajit hujamkan goloknya ke perut Pinta Manik. Satu lagi dari 6 iblis kota hantu menemui ajalnya. Pengawal itu berhenti di suatu tempat di hadapan pagar batang kayu jati yang terletak di timur kota. Dia berpaling pada Wiro Sableng seraya menduga-duga apa yang hendak dilakukan pendekar itu, lalu berkata, lubang jalan keluar rahasia itu terletak di jurusan pagar ini. Kira-kira 20 tombak di dalam rimba. Cukup sulit mencarinya di malam gelap begini. Di sebelah sana banyak obor bergantungan. Ambil barang 2 buah dan bawa kemari, kata Wiro. Lalu sebelum pengawal itu bergerak, pendekar 212 Wiro Sableng hantamkan tangan kanannya ke arah pagar pohon jati. Sinar putih menyilaukan yang menimbulkan hawa panas berkiblat. Pagar kayu jati di seberang sana hancur berkeping-keping dan roboh. Si pengawal ternganga menyaksikan hal itu. Handaka menyuruh kaget di samping gurunya. Sedang pengemis batok tongkat sendiri mendecakkan lidah seraya membatin. Pukulan sinar matahari. Sudah lama mendengar, baru kali ini menyaksikan sendiri. Pemuda Sableng ini benar-benar memiliki kepandaian luar biasa. Begitu pengawal datang membawa 2 obor, orang-orang itu segera meninggalkan kota, menerobos melewati pagar yang bobol. Kira-kira sepeminuman teh memasuki rimba belantara di timur kota, si pengawal menunjuk ke arah sebatang pohon timbul. Lihat bagian kanan pohon itu, di balik belukar dan rerumpunan alang-alang itu ada sebuah lubang batu. Itulah jalan keluar rahasia. Wiro maju mendekati pohon timbul, menyorotkan obor di sebelah depan. Memang ada sebuah batu besar di situ, dan pada batu itu terdapat sebuah lubang yang cukup tinggi, sepembukukan manusia. Dia menyelidik dengan hati-hati. Tak ada tanda-tanda alang-alang ataupun semak belukar. Di sekitar lubang itu telah disibak atau dipijak orang sebelumnya. Mereka belum keluar dari sini. Mungkin sebentar lagi, katanya memberitahu pada yang lain. Padamkan obor. Wiro meniup padam obor yang dibawanya. Hal yang sama dilakukan juga oleh pengawal pengantar. Keadaan dalam rimba itu jadi gelap bukan kepalang. Namun sesaat kemudian mata mereka mulai biasa. Mereka berlindung di balik semak belukar di seberang pohon timbul. Tak lama kemudian Wiro berbisik. Mereka sudah mendekati mulut lubang. Pengemis batok tongkat mengangguk. Telinganya yang tajam juga memang telah mendengar suara langkah-langkah kaki mendekat. Kemudian kelihatanlah 2 buah tangan menyambar belukar dan alang-alang. 2 sosok tubuh berpakaian serba hitam keluar dari dalam lubang. Yang satu berkata, Parat, selamat juga kita sampai di sini akhirnya. Yang berkata adalah Singki Lalit. Kita selamat, tapi bagaimana dengan semua harta kekayaan kita? Terdengar suara Rangga. Saat ini, kurasa masih hidup sudah untung. Lain kali kita buat rencana baru. Kalau penyerbu keparat itu sudah pergi, kurasa kita bisa kembali ke kota hantu untuk mengambil harta itu. Singkila diputuskan kata-katanya. Matanya melihat ada sesosok bayangan bergerak dalam bulat. Siapa itu? Bentaknya, seraya siap melepaskan pukulan tangan kosong. Sementara Rangga bersiap dengan rantai hitam gandulan bola besi berdurinya. Sosok tubuh itu kelihatan lebih jelas.
Surangga, bukankah itu bocah yang ikut para penyerbu di kota hantu? Astaga, memang dia, sahut Singkilalit begitu mengenali Handaka. Kontan suaranya bergetar dan lututnya goyah. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Sosok tubuh itu kelihatan lebih jelas. Seru Rangga, bukankah itu bocah yang ikut para penyerbu di kota hantu? Astaga, memang dia, sahut Singkilalit begitu mengenali Handaka. Kontan suaranya bergetar dan lututnya goyah. Dalam gelap, Rangga sendiri berubah ketakutan wajahnya. Bagaimana bocah keparat ini bisa berada di sini? Ujar Singkilalit. Kami membawanya ke Semari. Satu suara menjawab. Berpaling ke kanan, Singkilalit dan Rangga lihat pendekar 212 Wiro Sableng tegak beberapa langkah di seberang sana. Tangan kiri berkacak pinggang dan tangan kanan mencekal kapak naga geni 212. Di sebelah kanannya tegak kakek berambut putih berpakaian rombeng yang bukan lain adalah pengemis Batok Tongkat. Lalu agak jauh dari situ kelihatan berdiri seorang bekas pengawal kota hantu. Kedua iblis ini segera maklum apa yang terjadi. Sang pengawal telah membocorkan rahasia, memberitahu lubang keluar di dalam rimba itu. Setan alas, kau yang berkhianat. Teriak Singkilalit marah lalu menerkam pengawal penunjuk jalan. Ya, tapi tubuhnya serta merta terdorong ke samping begitu kakek pengemis menghantam dengan pukulan tangan kosong. Cepat kepala komplotan manusia-manusia iblis ini sambar rantai hitam dari tangan Rangga dan menyerbu si kakek dengan senjata itu. Sobat tua, biar aku yang menghadapi biang iblis ini. Kau layani yang satu itu. Aku tidak lupa pesanmu agar menyisakan sebagian nyawa keparat ini untuk muridmu. Mendengar ucapan Wiro itu, pengemis Batok Tongkat segera melompat ke arah Rangga. Sedang Wiro dengan kapak maut naga geni 212 menyongsong dengan serangan rantai hitam Singkilalit. Gandulan bola besi berduri lewat di atas kepala Wiro Sableng. Sebaliknya, sambaran kapak maut naga geni 212 juga luput setengah jengkal dari perut Singkilalit. Sebelum melawan siap dengan kuda-kuda penyerangan baru, Singkilalit cepat mendahului menyerang dengan senjatanya. Ya! Namun sekali ini, kapak sakti di tangan Wiro datang menyapu dari bagian bawah, menggunting serangan lawan di tengah jalan. Dan Singkilalit tidak kuasa untuk menyelamatkan senjatanya dari tebasan kapak. Rantai hitam itu terkutung dua. Pras! Gandulan besinya menancap di pohon timbul, sisanya masih tergenggam di tangan Singkilalit. Celaka, aku harus lari. Keluh Singkilalit yang merasa tidak punya harapan lagi. Dia lemparkan potongan besi di tangannya ke arah Wiro, lalu memutar tubuh ke jurusan kiri siap untuk kabur. Tapi gerakannya tertahan, seperti ada yang menangkap pergelangan kakinya, lalu ada satu gigitan sakit sekali di pahanya. Memandang ke bawah, Singkilalit dapatkan anak bernama Handaka itu yang telah melakukannya. Udah keparat, maki Singkilalit. Tinju kirinya dihantamkan ke kepala Handaka. Namun pukulan maut itu tak pernah kesampaian, kan di saat yang sama dia merasakan sambaran angin. Terdengar suara teras, bau kanannya terasa dingin, lalu ada yang memanasi sekujur sisi kanannya. Ketika dia memandang ke kanan, ternyata tangannya sebelah kanan sebatas bau telah putus disambar kapak Wiro. Saat itulah dia baru merasakan sakitnya dan menjerit kesakitan. Teras! Kini giliran lengan kiri manusia iblis itu yang ditebas kapak naga geni 212. Tubuh Singkilalit menggigil panas oleh hawa dan racun kapak yang mulai bekerja. Dia tersandar, huyung-huyung ke sebatang pohon, lalu melosot jatuh ke tanah. Wiro dekati Handaka.
lalu angsurkan kapak naga geni 212 pada si anak seraya berkata, "Selesaikan urusan dengan manusia yang telah membunuh ayahmu." Handaka tampak ragu-ragu. Bukan saja dia merasa angker melihat senjata yang diangsurkan kepadanya itu, tetapi juga merasa senjata itu terlalu besar baginya dan tentu berat sekali. Tetapi ketika Wiro menarik tangannya dan memegangkan kapak ke tangannya, Handaka terkejut. Senjata mustika yang begitu besar ternyata enteng sekali, seolah-olah dia hanya memegang sebilah pisau besar biasa. Mendapatkan kenyataan ini, maka betapa hati Handaka sekilas terbayang olehnya saat-saat ketika ayahnya mati di tangan Singki Lalit. Tanpa ragu-ragu, Handaka ayunkan kapak naga geni 212. "Hiat!" Singki Lalit mendelik dan berteriak, "Jangan!" Mata kapak menancap tepat di kening manusia iblis itu. Deras! Handaka merasakan tangannya gemetar. Dia seperti tak kuasa mencabut kapak dari kepala Singki Lalit. Terhuyung-huyung, anak ini melangkah menjauhi pembunuh ayahnya itu yang kini sudah jadi mayat. Wiro usap kepala Handaka lalu ambil kapak naga geni 212. "Ayahmu akan tentram dalam kuburnya, Handaka. Dia pasti tahu bahwa kau telah membalaskan sakit hatinya," kata Wiro. Kedua mata Handaka tampak berkaca-kaca. Sementara itu, Rangga telah menerima beberapa kali pukulan dari pengemis batok tongkat. Tulang iganya sebelah kiri patah, pelipisnya sebelah kiri benjut besar, dan matanya bengkak serta mengeluarkan darah. Sadar dia tidak mungkin mempertahankan diri lebih lanjut, apalagi mengetahui Singki Lalit telah mati, maka iblis satu ini tiba-tiba jatuhkan diri seraya meratap. "Aku mohon kalian mengampuni selembar nyawaku yang tidak berharga ini. Aku akan bertobat. Aku berjanji akan menempuh hidup baik." Siapa yang mau mendengar ratapan iblis?" kata pengemis tua. "Nyawamu memang tidak berharga, karena itu kau layak mampus." Lalu pengemis batu tokat hantamkan tendangan kaki kanannya ke kepala Rangga. Orang ini mencelat dan terkapar di antara semak belukar. Separuh dari mukanya yang dihantam tendangan hancur mengerikan. Sesaat kesunyian menggantung di tempat itu. "Kita kembali ke kota hantu," kata Wiro. "Ya, tapi kau sajalah. Aku dan muridku harus kembali ke tempat kediaman kami. Urusan kami sudah selesai," jawab kakek pengemis. "Kalau begitu, aku pun tak perlu kembali ke sana." "Kau harus," saus si kakek. "Paling tidak untuk memberitahu Sultan Maut dan yang lain-lainnya, serta semua orang di kota hantu, bahwa 6 manusia iblis telah menemui kematiannya. Kau harus ikut menguasai keadaan di situ. Bukan mustahil penduduk saling berbunuhan, memperebutkan harta kekayaan 6 iblis yang tertinggal. Bukan mustahil para pemuda memperebutkan perempuan-perempuan cantik bekas peliharaan manusia-manusia keparat itu. Dan juga, apakah kau tidak ingin menemui kembali gadis bernama Piranti yang cantik jelita itu? Kulihat kau terus-terusan memerhatikannya." Wiro Sableng merasakan mukanya merah dan garuk-garuk kepala. "Jika kau tahu aku memang memperhatikannya, berarti kau juga mengawasi gadis itu," saut Wiro. "Aku yang muda tidak malu mengatakan kagum pada kecantikannya, tapi kau yang tua begini masih tertarik pada jidat licin muka jelita." Murid Sinto Gendeng itu hentikan tawanya ketika dia menyadari bahwa si kakek bersama muridnya sudah meninggalkan tempat itu. Dia tinggal sendirian ditemani mayat Singki Lalit dan Rangga. Setelah menimang-nimang sesaat, akhirnya pendekar ini mengikuti juga ucapan si kakek tadi kembali ke kota hantu. Selesai. Terima kasih telah menonton video Wiro Sableng dengan judul Iblis-Iblis Kota Hantu. Nantikan episode Wiro Sableng selanjutnya dengan judul Khianat Seorang Pendekar. Jangan sampai terlewat. Untuk itu, segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.